Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman dimanapun berada. Simak ulasan video ini sampai selesai, semoga menjadi penuntun jalan perubahan hidup. Jangan lupa subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru kami seputar tuntunan kehidupan dan jalan hikmah. Mari kita mulai pembahasannya. Berikut adalah beberapa hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sedekah beserta manfaatnya. Hadis tentang sedekah. 1. Hadis tentang sedekah sebagai penghapus dosa. Rasulullah bersabda, sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat At-Tirmidzi. 2. Hadis tentang sedekah tidak mengurangi harta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah tidaklah mengurangi harta, dan seorang hamba yang pemaaf pasti akan Allah tambahkan kewibawaan baginya, dan tidak ada seorang hamba yang rendah hati karena Allah, kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim. 3. Hadis tentang sedekah sebagai naungan di hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, naungan orang beriman di hari kiamat adalah sedekahnya. Hadis riwayat Ahmad. 4. Hadis tentang sedekah menjauhkan dari api neraka. Rasulullah bersabda, jauhkan dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan bersedekah sebutir kurma. Jika kamu tidak punya, maka bisa dengan kalimat thayyibah. Hadis riwayat Bukhari. Sama hadis tentang sedekah sebagai obat bagi orang sakit. Rasulullah bersabda, obatilah orang-orang sakit kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Abu Daud. 9. Hadis tentang sedekah sebagai bukti keimanan. Rasulullah bersabda, syalat adalah cahaya, sedekah merupakan bukti, sabar itu sinar panas, sementara Al-Quran bisa menjadi pembelamu atau sebaliknya, menjadi penuntunmu. Hadis riwayat Muslim. 7. Hadis tentang sedekah subuh. Rasulullah bersabda, tidak ada satu hari pun bagi seorang hamba, kecuali datang dua malaikat yang salah satu dari mereka berdoa, ya Allah, berilah ganti yang lebih baik bagi orang yang bersedekah. Malaikat yang satu lagi berdoa, ya Allah, berilah kebinasaan bagi orang yang menahan hartanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 8. Hadis tentang sedekah jariah. Rasulullah bersabda, apabila anak Adam meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali 3, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, asbab manfaat yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. 9. Hadis tentang sedekah rahasia. Rasulullah bersabda, sedekah rahasia tersembunyi itu memadamkan amarah ilahi. Hadis riwayat Tabrani dan Ibnu Asakir. 10. Hadis tentang sedekah mencegah maksiat dalam perdagangan. Rasulullah SAW bersabda, wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa keduanya hadir dalam jual beli. Maka hiasilah jual beli kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tirmidzi. Bersedekah yang baik menurut Islam melibatkan persiapan, pelaksanaan, dan sikap pasca sedekah yang sesuai ajaran. Berikut adalah tata caranya. Sebelum bersedekah, pastikan harta halal. Harta yang disedekahkan harus berasal dari sumber yang sah dan halal, bukan hasil maksiat seperti korupsi atau judi, serta benar-benar menjadi milik pemberi. Niatkan ikhlas. Lakukan sedekah semata-mata karena Allah, bukan untuk mendapatkan pujian atau imbalan dari manusia, dan hindari sifat riya, pamer. Hitung kemampuan. Sesuaikan jumlah atau jenis sedekah dengan kondisi finansial pribadi agar tidak memberatkan diri sendiri atau keluarga. Pilih penerima tepat. Prioritaskan golongan yang berhak seperti fakir miskin, anak yatim, janda, atau korban bencana, dan pastikan mereka benar-benar membutuhkan. Saat bersedekah, berikan yang terbaik. Jangan memberikan barang atau uang yang tidak layak pakai. Pastikan juga makanan yang disedekahkan halal dan baik. Lakukan dengan rendah hati. Berikan dengan cara lembut dan sopan. Jangan menyakiti perasaan penerima atau membuat mereka merasa direndahkan, seperti tidak memberikan di khalayak ramai jika bisa membuatnya malu. Sembunyikan sedekah jika mungkin. Sedekah yang dilakukan secara diam-diam lebih utama, kecuali jika disembunyikan akan mengurangi kemaslahatan bersama, karena hal ini bisa menghindari riya. Pilih metode penyaluran yang benar. Gunakan lembaga resmi seperti Baznas atau Yayasan Amil Zakat yang terpercaya, atau salurkan langsung dengan memastikan transparansi dan penggunaan dana yang tepat. Mendoakan penerima. Berdoa agar mereka mendapatkan keberkahan dan kemudahan dalam hidup setelah menerima sedekah. Pasca bersedekah, bersyukur. Syukuri kesempatan yang diberikan untuk berbagi dan yakin bahwa sedekah membawa keberkahan. Jangan mengungkit pemberian. Jangan menyebut-sebut.
atau menunjukkan rasa hormat yang berlebihan karena telah bersedekah, karena hal ini bisa mengurangi pahala dan menyakiti perasaan penerima. Terus konsisten. Lakukan sedekah secara teratur dan istiqomah. Tidak harus dalam jumlah besar tetapi harus ikhlas. Terima dengan lapang dada jika ditolak. Jika sedekah ditolak, jangan marah atau merasa tersinggung karena perlu menghormati keputusan calon penerima. Selain itu, sedekah tidak hanya berupa materi, tetapi juga bisa berupa waktu, tenaga, ilmu, senyum, atau kata motivasi yang bermanfaat bagi orang lain. Berikut adalah keutamaan orang yang suka bersedekah menurut hadis Nabi Muhammad. Keutamaan utama. 1. Diberi keutamaan lebih tinggi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. 2. Menghapus dosa. Bersabda, sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. 3. Harta tidak berkurang malah diberi keberkahan. Bersabda, tidak akan berkurang harta dengan sedekah. Dari seorang hamba yang pemaaf pasti akan Allah tambahkan kemuliaan baginya. Hadis riwayat Imam Muslim. 4. Diberi naungan di hari kiamat. Di antaranya golongan yang mendapatkan naungan adalah seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya. Ia menyembunyikan amalnya itu sehingga tangan kirinya tidak mengetahuinya. Hadis riwayat Imam Abu Hurairah. Selain itu juga disebutkan, sesungguhnya sedekah itu memadamkan panasnya kubur dan hanyalah seorang mukmin yang mendapatkan naungan pada hari kiamat nanti dengan sedekahnya. Hadis riwayat Imam Tabrani dan Baihaqi. 5. Didukung doa malaikat. Bersabda, tidak ada satu hari pun bagi seorang hamba, kecuali datang 2 malaikat yang salah satu dari mereka berdoa, ya Allah, berilah ganti yang lebih baik bagi orang yang bersedekah. Malaikat yang satu lagi berdoa, ya Allah, berilah kebinasaan bagi orang yang menahan hartanya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Memadamkan murka Allah. Bersabda, sedekah rahasia tersembunyi. Itu memadamkan amarah ilahi. Hadis riwayat Imam Tabrani dan Ibnu Asakir. 7. Menjauhkan dari kematian buruk. Bersabda, akhlak buruk adalah kejelekan. Kuat ingatan adalah mengembangkan. Dan sedekah menolak mati sul khatimah. Hadis riwayat Imam Baihaqi. 8. Sebagai obat dan pelindung dari musibah. Bersabda, obatilah orang-orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Juga disebutkan, bersegeralah bersedekah, sebab bala bencana tidak pernah bisa mendahului sedekah. Belilah semua kesulitanmu dengan sedekah. Sedekah itu sesuatu yang ajaib. Sedekah menolak 70 macam bala dan bencana, dan yang paling ringan adalah penyakit kusta dan sopak, vitiligo. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. 9. Sedekah akan disuburkan dan dilipat gandakan pahalanya. Rasulullah bersabda, barang siapa yang bersedekah seukuran kurma dengan harta yang baik, Allah tidak akan menerima sedekah kecuali dari harta yang baik. Maka sungguh Allah akan menerimanya dengan tangan, karenanya kemudian mengembangkannya untuk orang tersebut, sebagaimana salah seorang dari kalian mengembangkan anak kudanya sampai memenuhi gunung. Hadis riwayat Imam. Islam hari ini berdasarkan riwayat yang sahih. Berdasarkan Al-Quran dan hadis, berikut adalah ciri-ciri sedekah yang diterima Allah. 1. Diberikan dengan ikhlas semata-mata karena Allah. Sedekah harus dilakukan tanpa mengharapkan pujian, balasan atau pengakuan dari manusia. Firman Allah dalam surah Al-Insan, ayat 9 menyatakan bahwa sedekah yang diberikan untuk mencari keridhaannya adalah yang ditekankan. Rasulullah juga menekankan pentingnya ikhlas ini dalam berbagai hadis. 2. Sumber harta halal. Harta yang disedekahkan harus berasal dari hasil usaha yang sah dan halal, bukan dari maksiat seperti riba, korupsi, atau judi. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang bersedekah sebesar biji kurma dari hasil yang halal dan tidak akan sampai kepada Allah kecuali yang baik, halal, maka Allah akan menerimanya dengan tangan kanannya kemudian dipelihara untuk orang yang sedekah itu, sebagaimana orang yang memelihara anak unta sampai menjadi sebesar gunung. Hadis riwayat Bukhari. 3. Lebih utama jika diberikan secara rahasia. Sedekah yang disembunyikan hanya diketahui Allah dan penerima sangat dihargai. Rasulullah menyebutkan bahwa salah satu golongan yang akan dinaungi Allah di hari kiamat adalah seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, sedang tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikannya. Hadis riwayat
Bukhari dan Muslim. Namun, sedekah yang dilakukan secara terbuka tetap diterima jika tidak ada unsur riya. Patar sesuai dengan kemampuan. Sedekah tidak boleh memberatkan diri sendiri atau keluarga. Rasulullah bersabda, sedekah paling utama adalah yang dilakukan susah, payah oleh orang yang berkurangan. Mulailah dari orang yang engkau nafkahi. Hadis riwayat muttafaq alaih. Hal ini menunjukkan bahwa sedekah yang sesuai dengan kondisi finansial lebih diutamakan, bahkan dari orang yang memiliki keterbatasan harta. 5. Memberikan yang terbaik. Sedekah yang diberikan haruslah barang atau uang yang baik dan layak pakai, bukan yang tidak berguna atau cacat. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahwa Allah tidak menerima sedekah kecuali dari harta yang baik. 6. Penerima tepai dengan yang berat. Prioritaskan golongan yang berhak menerima sedekah seperti fakir miskin, anak yatim, janda, orang sakit, dan lainnya. Namun jika secara tidak sengaja sedekah jatuh ke tangan yang tidak berhak, pahalanya tetap diterima Allah selama niatnya ikhlas, seperti dalam kisah orang yang bersedekah kepada pencuri, wanita pezin dan orang kaya namun tetap mendapatkan pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.